Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Septa Maharani, biasa dipanggil Siska. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Alamat saya Cilendek Timur, Gang Al Istiqomah 1, Kota Bogor, Bogor Barat. Hobi saya membaca novel. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia, di mana ada pengertian bahasa, aspek dan fungsi bahasa, tujuan dan manfaat kemahiran bahasa, ragam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti morfem, kata, dan kalimat. Dan yang kedua, aspek dan fungsi bahasa. Aspek bahasa yaitu suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau bersifat arbitrer atau kesepakatan yang dapat diiringi oleh gerak-gerik tubuh. Itu juga dikatakan sebagai simbol karena rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan memiliki makna yang tertentu pula. Berarti bahasa mencakup dua bidang, yaitu vokal yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan arti atau makna, yaitu hubungan antara rangkaian bunyi vokal dengan orang atau hal yang diwakilinya itu. Arti yang dikandung bersifat arbitrer yaitu atau mana suka sendiri, berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula. Misalnya saja, Anda yang tinggal di Jakarta sudah tidak asing mendengar motor, sekumpulan besi dengan dua roda yang dapat digunakan dengan mesin dan bahan bakar bensin. Namun, apabila Anda berada di Pangkalan Brandan, Medan, masyarakat di sana terbiasa mengatakan motor dengan sepeda, dan sudah ada kesepakatan atau arbitrer untuk mengatakan motor itu sepeda. Contoh lain, masih di Pangkalan Brandan, Medan, mereka pun terbiasa memanggil saudara laki-laki dengan abang, sedangkan untuk saudara perempuan dengan kakak. Itu juga sudah terdapat arbitrer atau kesepakatan antara masyarakat di sana dan menjadi Volkswagen atau tradisi di daerahnya. Fungsi bahasa. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat. Fungsi tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam. Misalnya, komunikasi ilmiah, komunikasi bisnis, komunikasi kerja, dan komunikasi sosial, komunikasi budaya. Bahan sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Misalnya, integritas kerja dalam sebuah institusi, integritas karyawan dalam sebuah departemen, integritas keluarga, integritas kerjasama dalam bidang bisnis, integritas berbangsa dan bernegara. Bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Bahasa sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dan saling memahami. Masing-masing mengamati ucapan, perilaku, dan simbol-simbol lain yang menunjukkan arah komunikasi. Bahasa kontrol ini dapat diwujudkan dalam bentuk aturan, anggaran dasar, undang-undang, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat kemahiran bahasa.
Tujuan kemahiran bahasa berdasarkan fungsi-fungsi berbahasa, terutama fungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan cara untuk memberikan dasar-dasar memperoleh kemahiran berbahasa, baik dalam penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis. Latihan kemampuan atau kemahiran berbahasa untuk mengembangkan potensi-potensi pribadi. Dengan latihan yang intensif, kita akan memperoleh keahlian dalam berbahasa. Latihan-latihan ini perlahan-lahan akan memungkinkan kita melahirkan ide, pengetahuan, perasaan, dan lain-lainnya dalam bentuk bahasa yang baik dan lancar dengan cara yang teratur dan logis. Kemahiran berbahasa akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, yaitu 1. Bila dipergunakan sebagai alat komunikasi yang baik terhadap sesama masyarakat. 2. Bila ia memungkinkan kita mengembangkan kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain dalam mengembangkan kontrol sosial yang diinginkan. Dengan bahasa, kita dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh masyarakat umum. Manfaat kemahiran bahasa. Bila tujuan utama kemahiran berbahasa telah dicapai, maka manfaat lain akan muncul dengan sendirinya, yaitu 1. Kita lebih mengenal diri kita sendiri. 2. Kita lebih memahami orang lain. 3. Belajar mengamati dunia sekitar dengan lebih cermat. 4. Kita bisa mengembangkan suatu proses berpikir yang jelas dan teratur. Yang keempat yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Dan yang kelima yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa buku tertulis maupun bahasa baku lisan. Sekian materi konsep dasar bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.